Salam sejahtera bagi kita sekalian, diberkatilah saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 12 Januari tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, suci, suci, Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya kepadamu Tuhan layak dipersembahkan, karena Engkau berkuasa atas hidup kami, dan tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa-Mu. Kami bersyukur malam ini boleh duduk sejenak di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bimbing hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab setelah kami katakan
bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Nilai dari Allah adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira berlaku bagi semua orang tua yang menyekolahkan anaknya. Mereka berharap bahwa anak-anak akan mendapat nilai yang baik atau nilai yang bagus, sebagaimana biasa diterangkan di dalam nilai laporan semester atau nilai ulangan harian. Seperti apa jadinya jika anak-anak kita memiliki nilai yang buruk dan tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kita kesal, marah, dan mungkin ada yang menghukum anaknya oleh karena nilai yang didapatkan dalam proses belajar itu nilai yang rendah atau nilai yang buruk menurut orang tuanya. Namun tentu berbeda respon kita jika nilai anak yang didapatkan kita terlihat lebih baik dari yang lain, atau dengan kata lain, ia menjadi anak yang berprestasi. Mungkin ada hadiah yang diberikan, pujian dan perlakuan-perlakuan yang lain. Abraham dalam pandangan Allah memiliki nilai yang istimewa. Bagaimana tidak dikatakan dalam ayat yang ketika bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan Taurat, tetapi karena percaya. Artinya Abraham sangat mengimani Tuhan yang memanggilnya, sehingga ia menjadi pribadi yang berjalan menurut perintah Tuhan. Kita tentu tahu ketika Abraham bergumul soal keturunan yang sekian lama tidak menunjukkan bahwa ia akan memiliki keturunan, ia tetap percaya akan perwujudan janji Allah kepadanya. Abraham tetap taat dan tidak menjadi pribadi yang bermegah karena ia dibenarkan Tuhan, melainkan ia tetap rendah hati dan sepenuhnya berserah kepada Allah. Tentu kita ingin menjadi pribadi yang bernilai bagi Tuhan, bukan? Sadar atau tidak sadar, kita adalah pribadi yang berharga dalam pandangan Tuhan. Hanya saja saudara-saudara, apakah predikat atau nilai dari Tuhan dapat kita pertahankan sebagai pribadi yang dibenarkan karena iman percaya dalam Yesus Kristus? Karena itu di awal-awal tahun baru ini, kiranya kita semakin yakin akan penyertaan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita dari hari ke hari, yang tentunya memiliki dinamika hidup yang beraneka ragam. Saudara-saudara, berikan hidupmu untuk nilai, berikan hidup saudara untuk terus dinilai oleh Tuhan, agar supaya saudara bisa mengetahui, agar kita bisa mengetahui apakah hidup kita ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menyertai kita untuk tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat, hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Baiklah, kami terus membuka hati kami, membuka diri kami untuk dinilai dan diselidiki oleh Allah. Apakah kami ini adalah pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada malam ini dari bapa leluhur kami, yaitu Abraham. Ia dibenarkan bukan karena pekerjaannya, hasil usahanya, tetapi karena ia imani, ia percaya Allah yang memanggilnya, Allah yang telah berjanji, dan Allah yang mengikat perjanjian dengan dirinya. Tuhan, kiranya iman seperti itu juga ada pada kami. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami ini orang berdosa, kami sangat terbatas. Tetapi biarlah anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami terima dengan iman percaya kami, sehingga kami dibenarkan dari segala dosa dan kesalahan, bahkan dari pelanggaran kami, di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersehati berdoa pada malam ini, mendoakan saudara-saudara kami, mereka yang sakit kami berdoa Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang berduka kami berdoa Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang berada dalam tekanan, mereka yang berbeban berat oleh karena berbagai persoalan kehidupan, kami berdoa Tuhan kuatkan, tabahkan dan sabarkan mereka. Tuhan, kami berdoa bersama, mendoakan anggota keluarga kami, baik suami, istri, orang tua, anak dan saudara-saudara yang tinggal bersama dengan kami dan yang terpisah jauh dari kami. Tuhan, lindungi. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, kiranya pemulihan daripada-Mu berlangsung dan terjadi di kota di mana kami tinggal, bahkan di negara yang kami cintai ini. Tuhan, kami berdoa mendoakan anggota jemaat yang sekarang ini menuntut ilmu, baik yang belajar dari rumah maupun yang melaksanakan ibadah tatap muka langsung. Kami berdoa,
Kiranya kepada mereka ditambah-tambahkanlah hikmat dan pengetahuan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, mendoakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkenan atas upaya-upaya yang telah digagas dan dipersiapkan oleh pemerintah kami. Bapa di surga, lindungi kami malam hari ini Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa bersyukur bersama saudara kami yang menikmati berkat pengasihan-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, bahkan dalam pertambahan usia. Kiranya dengan pertambahan usia, baik kelahiran dan pernikahan, jemaat-Mu di tempat ini semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Kau berkenan mendengarkan doa kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya, dan kami gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Beban kekhawatiran lepaskan sajalah, segala kesedihan tinggalkan segera. Tak mampu Kau atasi segala-galanya, Raja-Mu yang abadi menyelesaikannya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.